Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau ngebagiin tips dan trik yang ada di Laravel. Buat kalian yang baru join channel aku atau buat kalian yang baru ketemu video ini, aku mau ngasih tahu kalau tips dan trik Laravel ini udah ada playlistnya. Jadi bukan cuman satu video ini doang, tapi udah ada beberapa video yang tergabung ke dalam sebuah playlist. Kalau kalian mau nonton playlistnya, gampang aja, kalian buka browser dan buka YouTube. Cari channel yang namanya Cara Fajar, terus cari playlist yang judulnya Tips, Trik, Fitur, dan Laravel. Nah, di playlist inilah aku uploadin video-video yang berkaitan dengan tips dan trik Laravel. Di playlist ini juga aku ngupload video yang ngebahas tentang package atau third party yang bisa kalian gunakan supaya ngoding kalian lebih gampang lagi. Kayak gitu. Terus di playlist ini juga udah ada 15 video yang bisa kalian tonton, dan video yang lagi kalian tonton ini video ke-16. Nah, silakan nikmatin 16 video ini, yang mana mungkin video ini bisa menambah pengetahuan kalian tentang Laravel. Mungkin aja ada package atau third party atau tips dan trik yang kalian belum tahu. Setelah nonton ini, kalian bisa tahu. Kayak gitu ya. Oke, terus kalau kalian suka juga sama hal-hal lain yang berkaitan dengan Laravel, aku juga udah punya playlist lainnya, yaitu playlist tutorial Laravel 9 dasar. Ini ngebahas tentang Laravel dasar. Terus aku juga punya ini, latihan membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel. Playlist ini ngebahas untuk apa ya, latihan yang bisa kalian coba untuk membuat project menggunakan Laravel. Terus ada juga playlist yang ngebahas tentang tutorial membuat REST API menggunakan Laravel. Nah, mungkin kalian ada yang tertarik tentang pembahasan Laravel di playlist ini, bisa kalian tonton satu persatu. Oke, kembali lagi di pembahasan video kali ini. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang observer. Jadi observer itu hampir sama kayak events. Kalau kalian udah nonton video aku sebelumnya yang ngebahas tentang events, nah, jadi observer itu cara kerjanya sama kayak events. Kalau kalian belum nonton tentang events, silakan kalian tonton dulu video aku sebelumnya ya. Jadi observer itu, sekali lagi aku bilang, observer itu kayak events, yaitu project Laravel kita bisa ngedeteksi jika suatu model itu di-update, di-create, di-delete, atau diapain gitu, bisa dideteksi dan kita bisa melakukan sesuatu. Misalnya aja kita bisa create data logs, bisa kirim email, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya yang kayak ginian udah aku bahas di video tentang events ya. Lagi kalau kalian belum nonton, silakan nonton dulu video tentang events itu. Oke, jadi kita bakal ngebahas tentang observer, kita bakal coba juga kayak events kemarin, kita bakal create user, terus kita bakal melakukan suatu tindakan ketika data user di-create gitu. Oke lah, kayak begitu ya yang bakal kita bahas. Jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Buat kalian yang pengen baca-baca sendiri dulu boleh, silakan buka ini websitenya Laravel, dokumentasinya, cari di bagian Eloquent ORM, Getting Started, terus buka di bagian Events, dan klik yang Observer. Jadi Observer ini masih di bagian pembahasan Events juga ya. Sekali lagi, kalau kalian pengen tahu Events itu apa, udah aku bahas di video sebelumnya, silakan nonton dulu dan pahamin dulu. Karena kalau kalian udah paham tentang Events di video sebelumnya, untuk nonton video Observer ini bakal ngebantu banget karena kalian udah ngerti tentang Events. Jadi bisa dibilang wajib sih kalau mau nonton video tentang Observer ini, wajib nonton video sebelumnya tentang Events dulu. Oke, langsung aja aku anggap kalian udah nonton video aku sebelumnya tentang Events itu. Jadi langsung aja kita bahas tentang Observer. Jadi Observer itu apa sih? Nih, dikasih tahu dia nih. Jika kamu listening atau jika kamu punya banyak events nih ya, jika kalian punya banyak events di model kalian, terus kalian mau file model kalian bersih. Nah, kalian bisa pakai observer. Maksudnya bersih itu kayak mana? Maksudnya kayak begini. Jadi, kemarin di pembahasan tentang events, aku udah bikin tentang events. Jadi, inilah kita cara menggunakan events di file model kita, file model user.
ada function yang namanya booted. Nah, dan di sini adalah events kita, creating dan lain-lain. Nah, jadi kan kata dia tadi banyak events. Jadi kan kita bisa creating, terus anggap aja di sini ada, sebentar, copy. Nah, mungkin kalian juga ada events created, terus mungkin ada events updating, terus ada events updated, dan lain-lain, ada banyak banget. Nah, maksudnya bersih itu nggak kayak gini, ini kan kayak banyak banget di model kalian, ada banyak banget codingan yang bikin kayak, aduh kok sumpek banget, banyak banget ini codingan, jadi pusing gitu misalnya. Nah, dengan observer ini, kalian nggak perlu lagi ada function booted di sini. Bisa kalian hapus aja. Mana ya? Nih. Bisa kalian hapus aja function booted. Dan dengan dihapusnya function booted itu, function boot di model user atau di model apapun, jadi sedikit lebih bersih karena kalian nggak ada function-function yang banyak di sini. Jadi untuk model bisa fokus ke variable aja, ke hidden, ke casting, ke function relationship dan lain-lain, nggak ada lagi events di sini. Sebagai gantinya kita menggunakan observer. Jadi sebenarnya ada banyak banget events creating, created, updating, updated dan lain-lain, tapi nggak kita tulis di sini. Sebagai gantinya kita bikin observer untuk menangani events tersebut. Nah, itu maksud aku lebih bersih. Jadi nggak ada codingan yang sumpek di sini. Jadi ngerti kalian ya? Jadi observer itu kayak ya biar lebih teratur gitu sih, kita bikin events di dalam suatu file. Ngerti ya kalian ya? Anggap aja ngerti lah, ngerti-ngertiin gitu. Mungkin kalau nggak ngerti ya langsung aja kita prakteknya. Nanti pas udah praktek silakan kalian bandingin antara penggunaan events dan penggunaan observer. Mana yang lebih bersih di file model kalian. Langsung aja cara bikin cara bikin observer gampang banget nih. Komennya adalah php artisan make observer, nama observernya, terus ini optional model, nama model dari observer tersebut. Misalnya kalau kita mau bikin observer tentang user, ya udah kita bisa sebut modelnya itu adalah user. Jadi otomatis dibikin gitu, terbinding model observer ini adalah user. Misalnya kalau kalian mau bikin observer tentang apa ya, country misalnya, ya udah kalian bikin aja country observer min model sama dengan country, dengan catatan kalian bikin dulu file model kalian ya, file model untuk country kalian, intinya kayak begitu. Kita bakal coba ya, aku bakal copy aja. Kebetulan aku mau bikin observer tentang user, jadi aku bakal copy seadanya aja kayak gini, php artisan observer, user observer, modelnya adalah user. Aku enterin aja dan tungguin sampai file observer kita selesai kebikin. Ini dia, created successfully, artinya udah selesai. Nah, kalian kalau pengen ngeliat filenya itu ada di mana ya? HTTP. Nah, ini bukan HTTP. Di app, terus observers. Nah, ini dia file yang kita bikin, user observer. Nah, ini dia hasil dari min model sama dengan user. Langsung di binding gitu, model yang terikat pada observer ini adalah user. Tuh, parameternya adalah user. Jadi kalian bisa bikin, misalnya log datanya sama dengan user, kayak begitu. Jadi lebih enak lah ya, lebih gampang, lebih bersih. Nah, di sini otomatis kita nggak perlu lagi bikin events, dan di sini yang kita bikin logic atau codingannya. Jadi file model bersih, kalau kalian mau ngeliat eventsnya ada di mana, tinggal cari aja. Oh, ternyata ada file user observer, kayak begitu. Kita kalau udah bikin file observer ini, kita harus daftarin nih sesuai petunjuknya. Kita harus daftarin di file yang namanya event service provider di app providers. Nah, kita cara daftarinnya di function boot, terus tulis modelnya, observe-nya, terus nama filenya. Nah, gampang banget ya. Yaudah, kita sekarang daftarin dulu di app provider event service provider. Buka ini apa namanya, Explorer, ada di app, terus ada di mana? Providers. Mana providers? Ini dia. Terus event service provider. Event service provider. Nah, di sini kita daftarinnya.
cari function boot, ini dia. Nah, kita copy paste aja. Nah, kalian tinggal sesuaiin aja ya, model kalian yang kalian bikin observernya apa, terus nama file observernya. Kebetulan yang aku observe adalah model user, jadi aku juga di sini modelnya user dan nama file observernya adalah user observer. Nah, kayak biasa, klik kanan import class, pilih yang model user. Terus ini juga user observer, klik kanan, import class, udah selesai. Kalau kalian belum install extension untuk klik kanan import class, kalian bisa ngetik manual. Ketik aja use app models user, use app observers, user observer. Jadi ini sesuaiin aja sama nama folder atau nama file yang kalian bikin. Oke, udah selesai, save, dan udah selesai. Kayak begitu aja teman-teman, sederhana banget. Sekarang kita bakal coba, bener nggak sih events ini bisa ditanganin sama file observer. Ini kalau dilihat dari database yang udah aku gunakan untuk video sebelumnya ngebahas tentang events, aku udah ngisi data table users dan activity logs menggunakan events. Sekarang aku mau kosongin aja tiap data yang ada di table users, aku truncate. Dan table activity logs aku truncate juga. Jadi untuk table users dan table activity log masih kosong ya. Oke, di sini kita bakal gunakan yang udah ada aja. Aku udah bikin endpoint atau routing atau routes yang namanya create user, di mana manggil controller user untuk memanggil method yang namanya store. Di user controller method store aku cuman bikin codingan untuk create user. Ini udah nggak perlu variabel, jadi aku panggil model aja, langsung create. Aku betulin ini nama kolomnya. Nah, di sini aku cuman create user aja, name-nya user1 misalnya, terus emailnya user1, kayak begitu. Seharusnya kalau aku jalanin routes create user kan data user1 ini kebikin, oke? Jadi kita bakal coba bikin user1. Di sini, oh iya lupa, buka dulu terminal, jalanin php artisan serve supaya Laravel kita berjalan. Buka 127.0.0.1 port 8000. Udah oke, udah berjalan. Sekarang kita bakal kunjungin untuk root-nya adalah create user. Nah, kalau aku enter di create user ini, otomatis data user aku kebikin. Coba aja enter, nggak ada error, berarti udah kebikin datanya. Aku coba refresh di table user. Nah, ini dia. Table user aku udah keisi karena codingan create user ini berjalan dengan baik dan benar. Tapi untuk table activity logs nggak keisi. Kenapa? Ya, karena untuk di model user, aku kan udah hapus tuh events-nya, makanya nggak ada lagi keisi di table activity logs. Nah, sekarang kita bakal coba ngisi table activity logs menggunakan events yang ada di file observer. Jadi file user ini kita close aja, kita nggak adain, kita nggak naruh events di sini, kita langsung panggil user observer. Nah, aku pengen sama kayak events kemarin, aku bakal ngisi activity logs ketika data users kebikin. Misalnya aku bikin users 2, activity log bakal keisi, description-nya create user 2. Kalau 3, create user 3, kayak begitu. Oke, langsung aja. Aku udah ada ini ya, jadi kita nggak bakal ngotak-ngatik user controller. Yang kita otak-atik adalah file observer kita. Sekali lagi, rule-nya adalah aku pengen activity log kesimpan ketika kita berhasil bikin user, maka kita bisa panggil events yang created. Jadi kita bakal nulis create activity log di function created ini. Oke, langsung aja activity log. Ini ngomong-ngomong aku udah bikinin modelnya juga ya, udah aku bikin di video sebelumnya. Jadi sekali lagi silakan nonton tentang video yang ngebahas tentang events yang ada di Laravel di video sebelumnya. Create. Nah, di sini aku cuman ngisi description. Isinya adalah create user concat $user
apa nama kolomnya, name. Dah kayak begitu. Ketik koma jangan lupa klik kanan import class. Kalau belum install extension, silakan ketik manual. Oke, save, dan seharusnya observer kita udah berjalan nih. Jadi activity log bakal ke-create datanya ketika user kita berhasil kebikin. Oke, di sini aku bakal create user 2, yang mana seharusnya activity log pun kebikin dengan data description-nya create user 2. Kita coba save, dan aku refresh aja ya. Nggak error. Kita lihat data user, aku refresh, table user. Nah, berhasil kebikin data user 2. Emailnya user 2 sesuai yang kita input di sini. Nah, sekarang pembuktian. Apakah observer kita berjalan dengan baik dan benar? Kita coba lihat table activity logs. Nah, ternyata di activity logs kita kebikin nih. Create user, nama usernya user 2. Jadi, terbukti. Observer pun bisa menjalankan events. Kelebihannya apa? Kita nggak usah nulis lagi di file model. Di model user, kita nggak usah nulis lagi function boot yang isinya events. Dan banyak banget yang bikin sumpek file user kita. Sebagai gantinya kita bikinin observer. Udah, events kita taruh aja di file observer. Nggak usah sentuh-sentuh file model user. Jadi kayak gitu. Lebih rapi untuk file usernya, file modelnya. Jadi udah terbukti kita bisa ngejalanin events di file observer kita. Jadi di sini aku contohin cuman created doang. Kalau created ini aja berhasil, udah pasti updated, deleted, dan lain-lain juga berhasil. Nah, tugas kalian kalau kalian pengen belajar, pengen oprek-oprek, silakan bikin untuk updated dan deleted. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Yang penting kalian udah ngerti tentang observer yang bisa menjalankan events. Jadi kelebihannya apa sih dengan observer? Udah aku jelasin tadi. File model kita jadi lebih bersih daripada nulisin events sebanyak mungkin di dalam function boot di model kita. Dengan menggunakan observer jadi lebih bersih ininya. Terus juga lebih terstruktur. Ketika kalian ngeliat codingan, kalian bingung, kok ketika create user bisa ke create juga data activity log, padahal di sini nggak ada function boot untuk menjalankan events. Nah, kalian ingat, oh iya, aku pernah belajar tentang observer nih. Coba cari file observer untuk model user. Kalian cari aja, biasanya user observer nama filenya. Nah, kalau kalian udah cari dan ketemu, ada file yang namanya user observer, dan function-function create, updated, dan lain-lain itu ada input data apapun itu, misalnya di case kalian input activity log. Nah, ternyata benar. Ternyata project yang lagi kalian tanganin adalah project yang menggunakan observer untuk menjalankan events. Jadi intinya apa untuk observer ini? Kalau kalian ngerasa, aduh buat apa sih belajar observer, padahal kalau bikin pakai events di model aja udah bisa, ngapain capek-capek belajar observer? Ya itu terserah kalian. Cuman kelebihannya kalau kalian belajar observer juga, kayak kemarin yang udah aku jelasin, mungkin kalian ngelanjutin project temen kalian atau project orang sekantor kalian, kalian bisa tahu, oh ini pakai observer, oh ini pakai events, oh ini pakai event listener, dan lain-lain. Jadi ya belajarlah macam-macam supaya kalian nggak bingung kalau ketemu sebuah project gitu. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas tentang observer yang mana hampir sama penjelasan video sebelumnya tentang events, yang mana sama-sama ngejalanin events, tujuan untuk pelajaran dua video ini dan video sebelumnya. Jadi ya aku udah jelasin sih apa pentingnya belajar tentang observer. Jadi yaudah gitu aja deh. Jadi semoga dengan belajar observer ini kalian ngerti dan nambah lagi pengetahuan kalian dengan fitur-fitur yang ada di Laravel, khususnya fitur observer yang baru kalian pelajarin ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya
supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.